Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, bab tarbiyatil atfal wasyabab ala tarkil alfadhil khashinah wal badhi'ah. Bab tarbiyatil atfal, mendidik anak-anak dan para pemuda remaja untuk meninggalkan lafaz-lafaz yang kasar dan kaku. Dari bab ini penulis ingin menyebutkan kepada kita metode di dalam mendidik anak-anak agar menghindari lafaz-lafaz yang tidak bagus, seperti lafaz-lafaz ngomong jorok, ngomong kotor, bahasa-bahasa cabul. Kemudian menghindari lafaz-lafaz pensifatan seperti hewan, menyebut dengan nama-nama hewan. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan orang-orang awam, kadang ketika jengkel dengan anaknya, dia mencaci maki anaknya tersebut dengan menyebut nama-nama hewan, atau mengucapkan ucapan yang kotor, yang tidak pantas diucapkan, bahasa-bahasa cabul. Ini hukumnya dilarang dan juga akan berdampak negatif nanti pada anak tersebut. Dia ngikut. Hukum asal anak tersebut akan ngikut apa yang dilontarkan, diucapkan oleh orang-orang yang mendidik dia. Kalau yang mendidiknya tadi adalah seorang ibu, seorang bapak yang suka melontarkan ucapan-ucapan kasar atau ucapan-ucapan jorok, maka mereka nanti akan mencontoh. Di sini disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan annal yahuda atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya orang-orang Yahud mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, Assalamu alaika, Assalamu alaika, kematian terhadap dirimu. Maknanya mereka mendoakan Nabi kita Muhammad SAW dengan keburukan. Assam itu maknanya al-maut, maknanya semoga engkau mati, semoga engkau binasa. Ya wajar orang-orang Yahudi menyatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan tersebut, dikarenakan mereka adalah orang yang benci terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Qal, lalu dijawab oleh Rasul, wa alaikum. Lihat Rasul menjawabnya apa? Wa alaikum, dan pada kalian juga. Wa qalat Aisyah, lalu Aisyah menjawab mengatakan, Assalamu alaikum. Jadi didengar oleh Aisyah ketika orang-orang Yahudi mengucapkan ucapan tersebut, Aisyah langsung mengatakan Assalamu alaikum, kematian, kebinasaan semoga menimpa kalian. Berarti Aisyah membalas dengan yang setimpal, ya, sama. Wala'anakumullah wa ghadiba alaikum, dan semoga Allah melaknat kalian dan semoga Allah marah terhadap kalian, murka terhadap kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau
mengatakan, "Mahlan ya Aisyah." Tenang, tenang wahai Aisyah. "Alaiki birifqi." Hendaknya engkau berlemah lembut. "Wa iyyaki wal unfah." Jauhilah olehmu sikap kasar, awil fuhsyah, atau omongan kotor, omongan jorok, omongan keji. Jelas difahami? Rasul malah menimpali kepada Aisyah, udah tenang, tenang, yang kalem, yang santai. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor. Qalat, lalu Aisyah menjawab, "Awalam tasma' ma qalu?" Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan ya Rasulullah? Dengar enggak tadi? Qala, lalu Rasul menimpali lagi, "Awalam tasma'i ma qultu?" Apakah engkau tidak mendengar apa yang aku ucapkan wahai Aisyah? Aradtu alaihim. Aku sudah menjawab, sedang membalas ucapan mereka. Apa ucapan Rasul kepada mereka? Wa alaikum. Dan semoga pada kalian juga. Fayustajabu li fihim. Sehingga dikabulkanlah untukku terhadap mereka. Wala yustajabu lahum fiyya. Dan tidak dikabulkan untuk mereka pada diriku. Muttafaqun alaih. Pada hadis ini terdapat banyak faedah. Ya. Kita baca dulu keterangan ta'liq di bawah ini. Ghadibat Aisyatu wahya jariyatun haditsatus sin. Ghadibat Aisyah. Aisyah marah. Wahya jariyatun. Dalam keadaan dia Aisyah sebagai jariyah, gadis kecil. Haditsatus sin. Yang masih belia umurnya. Aisyah ketika itu dinikahi oleh Rasul lebih kurang umur 7 tahun ya. Beliau membangun rumah tangga bersama Rasul 9 tahun di Madinah ya. Ketika itu Rasul wafat, umur Aisyah belum sampai 20. Berarti masih belia, masih butuh bimbingan. Faqalat lil yahud ma sabaqa wa hum ahlun lidzalika dzammi wa ziyadah. Lalu Aisyah mengucapkan kepada orang-orang Yahud apa yang telah lalu, dan mereka orang-orang Yahud adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan celaan tersebut, bahkan lebih. Illa, namun anna ta'awuda ala misli hadzal alfaz qad yajurru ila bazaatil lisan fi ghairi mahallihi. Kata penulis buku ini, namun bahwasannya tindakan at-ta'awud terbiasa seperti lafaz-lafaz ini, maknanya terbiasa dengan menggunakan lafaz ini, terkadang bisa mengantarkan atau menarik kepada lisan yang kotor, yang keji. Fi ghairi mahallihi, tidak pada tempatnya. Orang Yahudi pantas enggak mendapatkan ucapan assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum? Pantas kan? Memang mereka orang yang
dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ucapan seperti ini kalau terbiasa doakan kejelekan untuk orang, akhirnya apa? Lisan ini terbiasa mengucapkan kasar gitu loh. Faqata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi dzari'ah. Lalu Nabi SAW memutus jembatan seperti ini. Dzari'ah itu jembatan. Wa naha an fuhsyil qauli. Dan Rasul melarang dari ucapan keji. Fungsinya apa? Untuk menutup celah dari ucapan-ucapan kotor ini tadi. Difahami? Wa inna jamilal lafzi lahu asarun hatta alal ashrar. Sesungguhnya lafaz yang bagus dia memiliki pengaruh sampai-sampai kepada orang-orang yang buruk. Kalau ngomong bagus, ini punya pengaruh yang sangat bagus. Dampak pengaruhnya tadi bisa mempengaruhi orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk, kalau kita biasakan ngomong depan dia dengan bahasa yang bagus, dia pun akan terbiasa kan. Fakam ta'athara minhum ashkhasun hatta taba wa hasuna halu. Maka berapa banyak dari kalangan orang-orang yang buruk tadi ta'athara, terpengaruh, ya, hatta taba wa hasuna halu, sehingga dia pun taubat dan bagus taubatnya tadi. Orang maksiat, banyak dosa, namun karena diperlakukan dengan ucapan-ucapan baik, membuat dia tersentuh, terenyuh, dan meninggalkan dosa tersebut. Kata seorang penyair, la ba'sa bin nushi fi rifqin yuzayyinuhu ma ajmalan nusha fi lutfil ibarat. Tidak mengapa memberikan nasihat dengan lemah lembut, dikarenakan nasihat dengan lemah lembut tadi akan menghiasi suatu nasihat tadi. Alangkah indahnya nasihat tatkala dengan menggunakan bahasa yang paling lembut. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Yang pertama, kelancangan orang-orang Yahudi, buruknya akhlak orang-orang Yahudi. Di antara buruknya akhlak orang-orang Yahudi, mereka mendoakan kebinasaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasul lalu mengucapkan assalamualaikum. Dari sini diambil faedah. Yang namanya kekufuran, adamul iman, yajurru ila akhlaqin sayyi'ah. Tidak adanya keimanan, kekufuran menarik kepada akhlak-akhlak yang buruk. Jadi tidak ada dalam Islam kalau orang kafir akhlaknya bagus, tidak ada. Jangan terkecoh dengan penampilan mereka secara luar mengatakan, wah kok bagus sekali ya. Kalau Cino tuh belanja di toko dia tuh kalem, santun, wajar. Kenapa? Karena dia butuh dengan kita sebagai pelanggan. Tapi lihat ketika bergaul, berapa banyak orang yang bertetangga dengan mereka ini tadi, orang-orang yang mau seenaknya. Semua orang kafir, tidak ada yang punya akhlak. Jangankan mereka terhadap selain Nabi kita Muhammad SAW, terhadap Nabi kita Muhammad SAW, apa yang mereka ucapkan? Assalamualaikum. Kebinasaan kepada engkau ya Muhammad. Alhamdulillah. Ini
bentuk akhlaknya orang-orang kafir. Kemudian faedah yang berikutnya, indah atau bagusnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Beliau membalas ucapan orang Yahudi tersebut dengan ucapan yang baik, walaupun makna yang diinginkan dari ucapan beliau tersebut adalah sebaliknya dari apa yang diucapkan oleh orang Yahudi. Kalau diartikan bahasa Indonesia, wa'alaikum itu artinya dan kamu juga. Artinya kan sama. Ketika antum mengucapkan jazakallahu khairan wa iyyaka. Ya enggak? Wa iyyakum. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Antum jawabkan apa? Wa iyyakum. Dan kamu juga. Nah, di sini Rasul kalau makna yang diucapkan assalamualaikum, kebinasaan semoga menimpa engkau ya Muhammad. Ini kan ucapan kotor. Namun Rasul tidak mau mengucapkan ucapan kotor tersebut. Dibalas dengan Rasul wa'alaikum. Semoga kalian juga tertimpa seperti itu maknanya. Tidak mengucapkan ucapan keji. Padahal kalau seandainya beliau mengucapkan wa'alaikumussalam dan pada kalian juga terdapat kebinasaan, bolehkah? Boleh saja. Secara hukum boleh-boleh. Yang pertama, memang orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang binasa kan? Sudah disifati dalam Al-Quran. Yang kedua, Islam membolehkan untuk membalas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in i'tadaw 'alaikum fa'tadu bimitsli ma i'tada 'alaikum. Kalau mereka menzalimi kalian, melampaui batas terhadap kalian, maka balaslah dengan yang semisal. Namun dalam rangka memberikan pendidikan kepada Aisyah, ketika itu ada Aisyah, Rasul mengucapkan ucapan yang baik. Kenapa? Nanti khawatir Aisyah nyontoh. Nah, cobalah gambarannya. Ada orang ngomongnya antum. Oi, misalkan ini anggap dua kubu pembela 0102. Woi kampret. Dibalas, woi kecebong. Kau ini kampret. Kau ini kecebong. Antum depan anak antum. Itu kan dengar dia kan. Kaki ketemu mamang itu kecebong panggil. Kaki ketemu apa? Kecebong. Tanpa kita sadari, ucapan tersebut mendidik anak untuk mengucapkan ucapan kotor. Lihatlah rata-rata ya, anak-anak yang ngomong kotor itu tadi. Bisa jadi di rumah. Emaknya tadi kalau marah luar biasa. Oh kau nih, tai kau nih, kucing kau nih. Kadang babi kau, monyet kau nih. Masuk direkam file mereka. Atau terkadang sesama anak-anak. Itu dampak pengaruh pergaulan buruk ya. Ini juga kadang anak-anak. Mereka kadang ini dapat dari bapaknya, dari anak. Sebenarnya anak-anak itu dapat dari orang tua juga. Yang itu dapat dari bapaknya, yang itu dapat dari emaknya. Terus ngumpul tempat orang main. Akhirnya saling caci. Nah, ketika itu sudah terbiasa ucapan-ucapan kampret lah, matilah, anjing lah, babi lah. Seluruh nama-nama hewan tadi keluar. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dalam hadis ini,
tabiatnya orang muda, masih terbawa tabiat anak muda. Apa tabiat anak muda? Pengennya emosi, marah. Di sini Aisyah radhiyallahu anha marah. Dan kemarahan Aisyah itu sesuatu yang wajar. Yang dicela adalah Rasul. Marah terhadap apa yang dicelakan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasul. Itu sesuatu yang marah disebut dengan ghadabun lillah, marah karena Allah. Nah, kemarahan yang seperti ini, ketika muncul ucapan-ucapan seperti ini, pada saat seseorang sedang marah, ma'fuwun, dimaafkan. Ya. Jadi kalau marah karena Allah Subhanahu wa taala, kaedahnya ketika muncul tawabi yang menyertai kemarahan-kemarahan tadi, maka hukumnya dimaafkan. Namun kalau dia marahnya bukan karena Allah, tapi karena bela diri dia, sehingga muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas, maka hal tersebut tidak diberi uzur atau tidak dimaafkan. Difahami? Ini faedah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah pada bait syair wa ma nasya 'anil ma'dzuni falaysa bimadmunin. Sesuatu yang memang diizinkan dalam syariat maka tidak ada istilahnya ganti rugi. Panjang lebar Syekh Abdurrahman Sa'di menjelaskan, di antaranya yang disebutkan beliau adalah pada permasalahan ghadab, marah karena Allah itu memang diizinkan oleh syariat, dibolehkan. Bahkan terkadang harus kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Aisyah marah karena Rasul SAW dicaci, dicela. Ini merupakan perkara yang memang disyariatkan untuk dibela. Sehingga Aisyah mengucapkan ucapan Assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Nah, ucapan-ucapan seperti ini dimaafkan, difahami. Namun kalau seandainya marah karena pribadi, dia mengucapkan ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariat, hal tersebut tidak dimaafkan, tidak diberi uzur. Contoh yang lain misalkan, seseorang melihat ada kemungkaran di masjid. Di masjid ada orang mabuk-mabuk, minum-minuman di tengah-tengah masjid. Antum ngelihat, antum datang, terbawa emosi, ini kemungkaran, botol bir, minuman keras di tengah-tengah masjid. Langsung antum mengatakan, dasar kafir. Boleh enggak memvonis orang kafir? Dia ini muslim. Ya enggak? Orang muslim. Kita kenal satu kampung, tapi saking terbawa emosi tadi langsung mengatakan kafir. Kan enggak boleh itu kan? Boleh enggak, Sob? Kalau dong minum-minuman tengah masjid. Bukan, boleh enggak divonis langsung kafir? Enggak boleh kan? Ya, enggak boleh divonis kafir. Kalau dia muslim itu kan ada ketentuan kita memvonis dia kafir, enggak gampang-gampang kafir kan? Nah, tapi kan ucapannya terbawa emosi karena kemungkaran, difahami? Nah, ini dimaafkan. Melihat misalkan ada anak-anak remaja di bulan Ramadan bikin gaduh di masjid, ramai, ganggu orang sholat, ini kan kemungkaran kan? Nyalakan petasan, kemudian dia mengucapkan ucapan yang kotor lah istilahnya tadi, terbawa emosi.
Tadi misalkan, "Oi, babi kau anjing kan, kafir ini, apa namanya? PKI," gitu misalkan. saking dia marah tadi. Langsung dituduh PKI sama dia. Terawihan tidak. Nganggu wong, sholat tidak. PKI kalau kamu. Kan bayangkan itu kan ucapan ada juga. Sambil misalnya keluar ucapan bahasa binatang tadi kan, nama-nama binatang. Nah ini tadi dimaafkan, difahami? Dimaafkan. Tersebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian faedah yang berikutnya, bagusnya metode pendidikan Rasul terhadap anak kecil, terutama Aisyah ketika itu masih belia. Ketika Aisyah mengucapkan ucapan doa laknat, doa kemurkaan dari Allah SWT kepada orang-orang Yahudi, Rasul mengajari Aisyah untuk lemah lembut. Dikasih sebaliknya. Alaiki birifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Hendaknya engkau lemah lembut, hati-hati, waspadai, ngomong kasar, ngomong kotor. Ini menunjukkan apa? Pendidikan. Disinilah pendidikan Rasul SAW kepada Aisyah, anak-anak. Ya. Itu berbekas. Bukan dengan cara malah dikompori. Lempar batu. Ya enggak? Ketika anaknya misalkan, kadang sebagian orang kalau anaknya berkelahi nangis kau. Bawa batu. Lempar rumahnya. Lempar mobilnya. Ini Pak, aku tadi diomongi. Katanya bapakku, bapak kau pendek hitam. Omongin lagi. Bapak dia tuh banyak kurap. Nah, misalnya seperti itu kan bukan ngasih pendidikan yang bagus. Ngajari anak untuk mengucapkan ucapan yang kotor. Itu udah bagus. Kemudian faedah yang berikutnya, pada tindakan Aisyah menimpali awalam tasma' ma qalu. Ini namanya berdalih. Aisyah masih memberikan alasan terhadap apa yang dia lakukan. Ini namanya apa? Iqamatul hujjah. Negakkan hujjah. Yang mendasari Aisyah mengucapan seperti itu karena Aisyah mendengar ucapan kotor dari orang-orang Yahudi. Nah, di sini faedah yang bisa diambil, dibolehkan bagi seorang murid, karena Aisyah statusnya murid, Rasul statusnya guru, untuk menyampaikan argumentasi, alasan terhadap tindakan yang dia lakukan. Dan itu bukan dianggap melanggar adab. Aisyah membela diri. Kenapa dia melakukan seperti itu? Aisyah memberikan pembelaan. Ada kisah di zaman dahulu. Sa'id ibn Musayyab dengan Husain bin Abdurrahman. Suatu malam Husain bin Abdurrahman ini disengat hewan beracun, sejenis kalajengking atau yang semisalnya. Kemudian dia pun minta ruqyah. Meminta ruqyah itu kan hukumnya makruh kan. Keesokan hari berjumpalah dia dengan Sa'id ibn Musayyab atau Sa'id bin Jubair, berjumpa dengan Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair,
Siapa di antara kalian semalam yang terbangun? Kata Husain bin Abdurrahman, aku. Tapi aku disengat bangun itu bukan karena sholat malam, tapi karena disengat hewan kalajengking. Terus apa yang kau lakukan? Katanya dia, aku minta ruqyah. Katanya Sa'id bin Jubair, ma hamalaka ala zalik. Apa yang mendorong engkau untuk melakukan hal tersebut? Katanya dia, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Ada hadis yang pernah kami dengar dari Sya'bi bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali tatkala ditimpa penyakit ain ataupun dari sengatan hewan beracun. Kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man ittaha ila ma sami'a. Sungguh telah bagus orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia ketahui. Di sini dialog ini diambil faedah oleh para ulama. Kebiasaan para ulama salaf di zaman dahulu, mereka memberikan alasan apa yang mendorong mereka untuk melakukan amalan tersebut. Mereka punya hujah. Seperti ini. Aisyah mengucapkan ucapan assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum, memberikan alasan kepada Rasul. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak dengar yang mereka ucapkan tadi? Yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi kan ucapan kotor, mendoakan keburukan kepada Rasul. Kubalas, bahasa kitanya, wajar aku ngomong seperti itu, karena mereka mengucapkan ucapan yang kotor, mendoakan keburukan kepada kita. Namun Rasul pun menimpali. Apakah engkau tidak dengar Aisyah apa yang telah aku ucapkan? Aku sudah menjawab, sudah membalas ucapan mereka. Bahasanya Rasul, sudah, tidak masalah. Aku pun sudah membalasnya. Tadi kan aku jawab dengan wa'alaikum. Difahami? Maknanya ucapanku wa'alaikum tadi sudah membantah, membalas ucapan mereka tadi. Kemudian Rasul menjelaskan, ucapanku wa'alaikum tersebut dikabulkan. Sedangkan ucapan mereka mendoakan keburukan kepadaku, assalamu alaika, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali pendidikan yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengucapkan ucapan yang baik tatkala ada orang berbuat kotor atau buruk terhadap diri kita tadi. Bukan berarti tidak boleh membalas. Difahami? Bukan berarti tidak boleh membalas, tapi balaslah dengan perkara yang baik, dengan ucapan yang jauh lebih baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dalam hadis ini, kalau seandainya ada orang mendoakan kejelekan kepada kita atau mengucapkan ucapan kotor yang jelek kepada kita, cara menjawabnya sebagaimana yang dijawab oleh Rasul, wa'alaikum. Ya. Atau dengan bahasa lain, alaika minallahi ma yastahiq. Alaika minallah ma yastahiqu. Atau ma tastahiqu. Ya. Kalau dia depan kita, ada orang ngomong, matilah kau. Ya kan? Atau bisa ucapkan apa? Alaika minallah ma tastahiqu. Atau bisa antum ucapkan wa'alaika. Difahami? Jadi tidak mesti antum matilah kau telah mati belum. Difahami? Papasan so di tikungan sama-sama ngebut. Set dia nak nombor pulau. Ngoceh lah ibu ini tadi. Oh gila katanya. Ibu juga gila. Nah, ini kan ucapan yang nimpali ucapan sama.
Kalau anda ucapkan, ya, waalaikum. Itu tadi. Atau kalau dia perempuan, waalaiki. Ya, itu diperbolehkan, tidak masalah. Difahami? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in uqibtum bihi fa'uqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian dihukum, diserang, maka boleh membalas dengan yang semisalnya. Sudah masuk Indonesia. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini. Pada hadis ini terdapat faedah ucapan orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini yang dizalimi siapa? Rasul kan. Tahu-tahu datang ngomong assalamu alaika. Berarti mereka yang zalim kan? Kemudian Rasul membalas. Pada akhir hadis Rasul mengatakan apa? Fayustajabu li fihim. Dikabulkan untukku tentang mereka, terhadap mereka. Maknanya ucapanku dikabulkan oleh Allah terhadap mereka. Wala yustajabu lahum fiyah. Sedangkan doa mereka tidak dikabulkan terhadap diriku. Faedahnya tadi, doa orang yang terzalimi lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lebih bagus ketika kita dizalimi, ya, doakanlah yang bermanfaat bagi kita. Ya, bukan mendoakan sesuatu yang kadang buruk untuk orang yang menzalimi kita. Tapi alangkah baiknya mendoakan kemanfaatan bagi kita dan dia. Coba misalkan ada orang zalim, saking keselnya tadi, mati kalau dia tegak tengah rumah. Kaki kalau dia mati lagi tegak tengah rumah macam mana? Nah, lah repot pulo, ngurung kegawian tetangga pulo. Nah masih kita tulang yang ngawi kanyo tadi. Tapi kalau doakan mungkin dia dapat hidayah dan kita minta doa Allah angkat derajat kita, atau kita doakan mudah-mudahan setiap kali ketemu kita dia tidak sanggup lagi nak ngomongkan seperti itu tadi. Hal-hal yang bisa lebih bermanfaat bagi kita tadi. Terkadang jauh lebih bagus. Ya. Walaupun kalaupun seandainya mau mendoakan keburukan kepada dia karena dia menzalimi kita, hukum asalnya dibolehkan saja. Namun afdol lebih baik mendoakan kebaikan. Rasul berkali-kali dizalimi, selalu beliau mendoakan kebaikan untuk orang yang menzalimi. Namun terkadang beliau juga mendoakan keburukan. Difahami? Kalau memang sudah mentok, sudah tidak memungkinkan lagi. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya sudah mulai azan isya, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah.